Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Erica. Nah, Ibu di sini selama 1 minggu nanti akan mengajar anak-anak ya. Anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Setelah berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak semangat ya belajarnya hari ini, karena sebentar lagi kita akan memulai PTS. Karena itu anak-anak harus semangat ya belajarnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan mengulas materi matematika yang sudah dipelajari, yaitu mengenai segi banyak atau poligon. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri segi banyak, dan yang ketiga adalah macam-macam segi banyak. Mengapa kita harus mempelajari ini? Karena agar kita dapat membedakan bangun datar apa saja yang termasuk segi banyak. Hari ini anak-anak nanti akan menyimak video, yaitu video ini. Lalu nanti anak-anak bisa menggunakan fitur voice note pada WhatsApp untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan juga menyebutkan ciri-ciri segi banyak yang nanti akan dijelaskan oleh ibu. Lalu setelah itu nanti anak-anak akan menggambar satu contoh segi banyak beraturan dan satu contoh segi banyak tidak beraturan. Nah, setelah itu baru nanti anak-anak mengerjakan soal latihan yang ada di buku LKS ya. Anak-anak sebelumnya sudah belajar ya dengan Ibu Kartini mengenai segi banyak. Segi banyak itu bisa disebut juga adalah poligon. Nah, macam-macam segi banyak itu ada segi banyak beraturan dan juga segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak tonton video ini sampai habis ya. Nah, sekarang kita bahas tentang segi banyak. Apa itu segi banyak? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa segi banyak disebut juga poligon. Segi banyak ini merupakan bangun tertutup yang dibatasi oleh ruas-ruas garis. Nah, ruas garis itu disebut dengan sisi. Nah, pada bangun segi banyak ini, garisnya tidak terputus, melainkan saling bersambung. Nah, karena itulah disebutnya adalah bangun tertutup. Bangun ini memiliki sisi sama dengan jumlah sudutnya. Coba kita lihat ini contohnya. Merupakan bangun tertutup. Ini tertutup ya, persegi ini. Kita lihat. Ini ada ruas garis di atas, ruas garis di kanan, ruas garis di bawah, dan ruas garis di sebelah kiri. Anggap ini garisnya lurus ya. Nah, ruas-ruas garis ini dinamakan dengan sisi. Mereka tidak terputus, jadi dinamakan bangun tertutup. Sekarang coba kita lihat. Bangun ini memiliki sisi yang sama dengan jumlah sudutnya. Sisi yang sama dengan jumlah sudutnya. Coba kita lihat sisinya, bangun persegi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Coba kita lihat sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sama ya, jumlah sisinya 4, jumlah sudutnya juga 4. Coba kita lihat di sini, yang pentagon. Apa sih itu pentagon? Pentagon itu segi
5 karena ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita lihat ruas garis. Ruas garis itu ini ya, ruas garis nih. Segini adalah ruas garis. Disebut juga sisi di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tertutup ya, tidak ada yang terbuka, tidak ada pintu yang terbuka. Di sini sisinya ada 5. Coba kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, jumlah sisinya 5, jumlah sudutnya juga 5. Coba kita ke heksagon. Heksagon itu apa sih? Segi 6, karena ada 6 sisi. Coba kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Coba kita hitung jumlah sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya sudutnya. Jadi sama. Kalau segi banyak itu memiliki sisi yang sama dengan jumlah sudutnya. Jadi, kalau misalkan sisinya ada 4, jumlah sudutnya ada 4 seperti persegi ini. Lalu jumlah sisinya ada 5, sudutnya juga ada 5, pentagon. Kalau heksagon, jumlah sisinya ada 6, sudutnya juga ada 6. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, apa saja ciri-ciri segi banyak? Yang pertama ada bangunnya tertutup. Yang tadi sudah dijelaskan ya, tertutup, tidak ada pintu yang terbuka. Lalu memiliki minimal 3 sudut. Minimalnya adalah 3 sudut. Jumlah sudut sama dengan jumlah sisi seperti tadi ya. Kalau sisinya ada 4, maka jumlah sudutnya juga ada 4. Nah, yang paling penting nih cirinya, sisi-sisinya dibatasi oleh garis yang lurus, tidak melengkung. Nah, ciri yang paling menonjol adalah ini, tidak melengkung. Coba kita lihat contohnya di sebelah sini. Mana nih yang melengkung dan yang tidak melengkung? Yang A tidak ada lengkungan gambarnya. Yang B ini ada lengkungan ya. Ada lengkungan, berarti ini tentu saja bukan segi banyak. Lalu yang C, ada lengkungan tidak? Ada ya, sebelah sini. Nih, ini lengkungan. Berarti ini tentu saja bukan segi banyak. Nah, ini tidak ada lengkungan. Lalu ini ada lengkungan tentu saja ya. Terlihat, berarti ini bukan. Nah, jadi yang mana nih yang betul segi banyaknya? Yang A, gambar A, dan gambar D. Lalu kita lanjut. Nah, macam-macam segi banyak. Tadi sudah disinggung di awal bahwa macam-macam segi banyak itu ada segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Masih ingat tidak apa saja yang beraturan dan yang tidak beraturan? Nih, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan, coba kita lihat. Bangun tertutup yang memiliki banyak sudut dan dibatasi oleh garis. Nah, cirinya apa? Panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini ada segitiga sama sisi. Tadi ciri yang pertama itu apa? Panjang sisinya sama. Nah, segitiga sama sisi tentu saja panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini. Jadi, semua sisi ini panjangnya sama. Kalau misalkan sisi sebelah sini adalah 1 cm, di sini juga 1 cm, di bawah juga 1 cm. Seperti itu ya. Lalu besar sudutnya yang di sini, dan di sini semuanya sama. Gitu ya. Coba kita lihat yang persegi.
panjang sisi atas, panjang sisi samping kiri, dan panjang sisi bawah ini sama. Kalau misalkan yang ini 1 cm, ini 1 cm, ini 1 cm, ini juga harus 1 cm. Ini adalah persegi. Kemudian pentagon. Pentagon itu tadi apa? Segi 5. Karena sisinya ada 5. Ada sisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga sama. Panjang sisinya harus sama. Nah, kalau misalkan di sini 2 cm, di sini juga harus 2 cm. Tentu saja semua sisinya juga 2 cm karena dia beraturan. Heksagon juga sama, panjang sisinya itu sama. Lalu heptagon. Kalau heksagon itu apa? Heksagon itu segi 6 karena ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksagon namanya. Kalau heptagon ada 7. Nah, ini juga sama, sisi-sisinya harus sama ukurannya, harus sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau salah satu sisinya 1 cm, berarti sisi yang lainnya juga 1 cm. Sekarang yang oktagon. Oktagon itu apa? Ada 8 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga sama. Kalau sisi yang ini ukurannya misalkan 3 cm, berarti sisi-sisi yang lain itu ukurannya sama, 3 cm. Sudutnya juga sama semuanya ukurannya ya. Lalu dekagon. Dekagon itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sisi. Nah, sekarang kita lihat segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak tidak beraturan, panjang sisinya tidak sama. Besar sudutnya juga tidak sama. Pokoknya, segi banyak tidak beraturan itu kebalikan dari segi banyak beraturan. Coba kita lihat contohnya. Sisinya tidak sama. Nih, kita lihat yang pertama ini ada segitiga siku-siku. Panjang yang ini sisinya berbeda dengan panjang yang ini, pula berbeda dengan panjang yang miring, sisi miring. Ini segitiga siku-siku. Nah, anak-anak nanti di rumah gambarlah satu contoh segi banyak beraturan dan satu contoh segi banyak tidak beraturan. Nanti setelah gambarnya selesai difotokan dan dikirim di WhatsApp ya. Lalu nih ada pertanyaan nih, bagaimana menentukan besar sudut dalam pada segi 5 beraturan? Lihat. Nah, di sini ada rumus nih. Besar setiap sudut dalam poligon beraturan. Rumusnya adalah n dikurangi 2 dikali 180 derajat dibagi n. N itu apa? N itu banyak seginya. N ini banyak segi. N ini banyak seginya. Nah, N itu banyak seginya. Sekarang tadi yang ditanyakan adalah segi 5. Nah, bagaimana nih dengan segi 5 ini? Jawabannya, kita coba. Rumusnya adalah N dikurangi 2. Tulis dulu ya, N dikurangi 2 dalam kurung. Kalau di dalam kurung itu apa artinya? Kalau di dalam kurung itu artinya harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Dikali 180 derajat
dibagi N. Nah, sama dengan tadi yang ditanya adalah segi 5. Segi 5 itu banyak seginya atau banyak sisinya. Di sini atau banyak sisi ya. Banyak segi atau sisi. Nah, segi 5 itu gambarnya ini. Banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Anggap ini garisnya tidak terputus ya. Nah, ada 5. Berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung 5. Tulis dulu ya, N-nya 5 dikurangi 2 dikali 180 derajat dibagi N. Sama dengan 5 kurang 2, 3. Maaf, ini N-nya tadi kita ganti. N-nya sudah ada ya. N-nya tadi adalah 5. 180 dibagi 5. Nah, 3 dikali berapa nih? 180 dibagi 5 adalah 36. Hasilnya berapa? 3 kali 36? 108 derajat. Nah, ini dia hasilnya. Kalau besar setiap sudut dalam segi 5 adalah 108 derajat. Sekarang Ibu mau tanya nih, bagaimana besar tiap sudut dalam pada segi 6? Kita coba pakai rumusnya segi 6, N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Ini udah ya segi 5, kita kasih tulisan dulu segi 5 biar nggak bingung. Ini segi 5. Kalau segi 6, N-nya itu berarti berapa? Sisinya berarti dalam kurung 6 kurang 2 dikali 180 dibagi N-nya 6. Nah, 6 dikurangi 2 berapa? 4 ya. 4 dikali 180 dibagi 6 adalah 30. Berarti 4 dikali 30 sama dengan 120 derajat. Nah, 120 derajat ini milik siapa? Sudutnya milik segi 6. Ini rumusnya. Nah, seperti itu ya. Bisa semua. Nah, selanjutnya ini tugas anak-anak. Yang pertama, menggunakan fitur voice note atau fitur suara di WhatsApp. Anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setelah itu, anak-anak sebutkan apa saja ciri-ciri segi banyak. Ciri-ciri segi banyak yang umumnya aja ya. Berapa tadi? 4. Lalu yang kedua, menggambar satu contoh segi banyak beraturan dan satu contoh segi banyak tidak beraturan. Nanti jika sudah digambar, difoto dan disetorkan melalui WhatsApp. Yang ketiga, menyetor foto ketika membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, yang terakhir, nanti anak-anak mengerjakan LKS Matematika yang akan dibagikan pada hari Rabu ini. Halaman 28, nomor 1 sampai 15 dulu ya. Nanti dikumpulkannya hari Rabu minggu depan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tadi kita telah belajar tentang segi banyak atau poligon, lalu tentang ciri-cirinya. Bahwa segi banyak itu jumlah sisinya sama dengan jumlah sudutnya. Lalu ciri paling menonjol itu apa? Bahwa segi banyak garisnya itu lurus, tidak melengkung. Lalu ada macam-macam
segi banyak, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kalau segi banyak beraturan itu panjang sisinya sama, panjang sudutnya juga sama. Kalau segi banyak tidak beraturan berarti kebalikannya. Panjang sisinya tidak sama, panjang sudutnya juga tidak sama. Lalu yang terakhir tadi apa? Rumus besar sudut dalam poligon atau sudut dalam segi banyak. Tadi rumusnya adalah N dikurangi 2 dikali 180 derajat dibagi N. N itu apa? N itu banyak seginya atau banyak sisinya. Kalau segi 5 berarti N-nya 5. Kalau segi 6 berarti N-nya 6. Kalau segi 7 ya N-nya 7. Segi 8 N-nya 8. Gitu ya. Nah, anak-anak jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Ditunggu setoran tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.